mungkin dengan kegalauan Ibu Tifa tadi, dia seolah separuh menjerit lah minta tolong kemana-mana. Padahal yang dia ngomong itu udah salah langkah gitu. Kalau saya nonton ini makin lucu saya, bukan ya Allah bagaimana cara mereka berpikir gitu. Apa yang lucu, Bu? Iya. Sahabatku Rismon, sahabatku Roy Suryo akan menghancurkan Pak Jokowi. Ada statement dia. Kok bekerja sama melakukan perbuatan jahat? Saya berani menantang mereka. Mulai hari ini saya tantang mereka bertiga. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview dan kali ini untuk kesekian kalinya kita kedatangan pengacara yang sedang kondang namanya saat ini, Bu Eli Daneti, mediator RJ untuk Pak Egy Sujana dan Pak Jokowi. Ini langsung tertawa ibu ini. Kerja diam-diam tahu-tahu RJ aja ya. Nah, Insya Allah. Tapi sekarang sibuk lagi karena harus mendampingi Bang Egy sebagai lawyer untuk melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. Baik Bu Eli, selamat datang kembali, senang sekali. Sempat tertunda berapa kali ya Bu ya? Harusnya Rabu lalu atau Selasa lalu kita harus ini, tapi baru terrealisasi. Tapi kita senang sekali Bu Eli datang lagi, selalu ada cerita yang seru, menarik. Yang lucu? Tapi lucu-lucu juga ada gitu. Dan Bu Eli kan punya tugas baru lagi setelah RJ kemarin udah selesai, Bang Egy sama Bang DHL. Bang DHL juga udah sering kesini. Kita masih menunggu kedatangan Bang Egy untuk berbagi cerita dengan kita. Sekarang Bu Eli dapat tugas baru mendampingi Bang Egy sebagai lawyer dalam laporan dia atas Kozinudin dan Roy Suryo. Sejauh ini bagaimana perkembangan laporan itu, Bu? Alhamdulillah sudah prosesnya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan terrealisasi apa yang dimaksud agar efek jerah ada ya. Karena jangan semena-mena aja mulutnya itu dijaga gitu. Udah saksi, udah ahli. Setelah ahli mungkin kita nggak tahu apakah pemanggilan terhadap Kozinudin atau seperti apa. Kita tetap pasrah kepada pihak penyidik, percaya terhadap penyidik agar menunaikan apa yang kita inginkan untuk mencari keadilan. Oke. Ya. Jadi udah saksi ahli belum? Nih tapi lagi, bukti berapa kan waktu itu kalau nggak salah Bang Roy sempat ngasih tahu ada satu video yang dia bilang kita nggak punya maksud apa-apa di situ. Lalu Bang DHL bilang jangan-jangan Bang Egy bukan soal itu aja gitu, ada bukti lain gitu. Iya, bukti itu ada beberapa. Tapi menurut mereka itu tidak menghinakan. Yang punya rasa kan bukan dia. Yang punya rasa kan orang yang merasa terhina. Kalau seandainya saya panggil Pak Vincent kau, itu kan saya nggak sopan. Bagi saya ketika saya panggil kau itu biasa-biasa aja. Ya. Tapi padahal itu sudah mengurangi etika. Ya. Nah, ini yang harus kita menyadari gitu. Jangan ngomong seenak aja, itu kan canda, itu kan ini. Kalau kita canda dia seperti kemasukan gimana? Ya. Udah pakai semua dibawa alat-alat. Dan pakai wayang dan baju sihir. Ya, kayak segala macam gitu dilakukannya. Itu kan dia menganggap is the best gitu. Dia menganggap apa yang dilakukannya itu akan diterima oleh masyarakat. Yang tadinya kalau pendapat saya boleh dong. Tadinya kita melihat dia adalah seorang peneliti karena argumennya melampaui batas dari pekerjaannya yang dianggap dia peneliti. Argumennya melampaui batas sehingga timbullah pidana tadi. Jadi bukan, kalau menurut saya pidana yang akan mereka hadapi itu bukan tentang peneliti yang seperti Dr. Tifa bilang, wahai dunia,
Wahai bangsa rakyat Indonesia, tolong saya mencari keadilan, global keadilan, tak apa-apalah. Saya nggak mau mengikuti. Masyarakat global. Masyarakat global yang mencari keadilan. Minta tolong sama dunia. Ya, kok jauh banget gitu. Padahal ibu nggak minta tolong kemana-mana, atau RJ aja. Ya, begitulah. Apa yang kita lakukan kan nggak perlu kita publikasi dengan yang tidak berkompeten ya. Iya. Mungkin dengan kegalauan Ibu Tifa tadi, dia seolah separuh menjerit lah minta tolong kemana-mana. Padahal yang dia ngomong itu udah salah langkah gitu. Oke. Bukan salah satu ya, udah salah 3 ya. Minta RJ ke Irwasum, minta tolong kepada dunia. Sekarang gini, kita dalam jurang nih, udah mau masuk jurang, boleh datang angin, masuk kita ke jurang. Terus kita menjerit minta tolong sama siapa? Ketika kita masuk jurang itu di sekeliling kita ramai orang. Pak, Ibu yang ada di atas tolong dong saya. Tentu Bapak Ibu yang di atas kasihan, diambil tali dibantu untuk ngangkat. Tapi dia minta tolong sama dunia. Wahai bangsa rakyat Indonesia, wahai dunia. Ya silakan dia minta tolong kemanapun. Sementara bapak yang ibu yang berdiri melihat dia jatuh tadi, dia nggak minta tolong. Berarti Apakah dia bisa selamat? ya keburu sampai jurang sebelum dunia datang. Ya, keburu dimakan buaya dalam sumur. Sebelum orang-orang dunia. Tapi dunia yang mana dulu? Ya nggak tahu lah kita apakah dunia fana atau dunia alam gaib atau dunia mana kita kan nggak tahu ya. Ini intinya saya kalau hanya rumah kebakaran harusnya yang pertama dimintai tolong ya tetangga. tangga dong. Jangan terbakarnya di Jakarta Barat minta tolong ke Jakarta Selatan. Nah Wah, itu agak hal yang repot itu sangat kan. tepat. Padahal Ya di kan, saya mengilustrasikan memang terlalu tinggi tapi saya bikin lucu-lucu aja. Karena makin hari saya lihat nih makin lucu. Kalau saya nonton ini makin lucu saya, bukan ya Allah bagaimana cara mereka berpikir gitu. apa yang lucu, Bu? Iya, contohnya dia mengaku ke segala instansi bahwa dia adalah peneliti. Tapi mulutnya caci maki kayak Dr. Tifa lagi. Kami bertiga, sahabatku Rismon, sahabatku Roy Suryo akan menghancurkan Pak Jokowi. Ada statement dia. Kok bekerja sama melakukan perbuatan jahat? Oh, Kenapa harus dihancurkan orang gitu? tujuannya menghancurkan Pak Jokowi. Tujuannya mau hancurkan. Ini kan luar biasa. Hasilnya? Seharusnya tidak seperti itu. Iya. Makanya jangan disalahkan bahwa kita sebagai peneliti merasa dikriminalisasi. Padahal kalau memang murni peneliti, jangankan bangsa Indonesia. Ibarat kata tadi, dunia manapun akan mendukung, Mengakui. akan mengakui. Tapi Ibu Tapi percaya? punya legal standing dong. Ibu percaya mereka peneliti? Kalau sampai saat ini mereka hanya punya asumsi dan pendapat, Jadi bukan peneliti. bukan peneliti. Tapi menurut Bang Refli mereka peneliti. Itu kan pendapat dia punya hak kok mengakui itu peneliti. Oke. Sepertinya saya punya hak juga memberikan pendapat hukum saya. Kayak Refli Harun. Dia ahli di tata negara. Dia nggak ada ahli di pidana. Bukan ahli pidana. Bukan. Nah, contohnya ini kata Pak Al-Katiri, berarti ini bukan kata dia, bukan pendapat hukum dia. Berdasarkan pengalaman dia. Nah, dia merasa dia punya pengalaman untuk membuat judicial review di MK. Juga gugur. Kenapa? Ya. Kan mempermalukan. Sebagai tokoh anak bangsa terbaik. Struktur sebuah proposal judicial review aja direvisi. Ya. Urutannya harus apa dulu. Oh, dia merasa sering sidang di MK. Saya seumur hidup 2 kali sidang di MK. Tapi saya paham bagaimana tata cara bersidang di MK. Oke. Karena kita harus mempelajari, bukan sekedar kuar-kuar gitu. Bukan teori doang. Kita kolaborasi teori dengan praktek. Di mana nanti kekurangan kita merevisi demi kebaikan yang hakiki. Oke. Balik ke laporan Ibu tadi.
Jadi menurut yang dilaporkan Bang Egy itu kan terkait ucapan atau pernyataan Kozinudin soal waktu itu Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ya. Lalu kata di hari yang berbeda kalau tidak salah Bang Roy mengatakan 2 tuyul ketemu jin ifrit gitu. Dan menurut kalau saya tidak salah di beberapa pernyataan mereka setelah dilaporkan Bang Egy, mereka mengklarifikasi kalau menurut Roy itu kan bahasa kiasan, bukan tertuju straight ke Bang Egy gitu. Nah, mereka kan sendiri yang menyampaikan itu bahasa satir. Mereka juga menyampaikan itu kiasan. Kalau kiasan berarti mengiaskan tuyul itu Bang Egy. Kan mereka, aduh gimana sih? Inilah yang saya bilang lucu. Mereka kayak sepertinya gimana ya? Mereka sendiri yang membuat lubangnya sendiri gitu. Mereka bilang itu kan kiasan. Berarti kiasan bahwa jin itu adalah Pak Jokowi. Nah, tuyul itu adalah Bang Egy. Kalau mereka mengakui sendiri bahwa itu adalah bahasa kiasan atau satir. Jadi bingung gitu. Oke. Bingung. Karena konteksnya adalah pertemuan Bang Egy dan Di Solo. DHL dengan Pak Jokowi di Solo. Mm-mm. Jadi kalau dikiaskan berarti yang tertuju pasti orang ini. Pasti mereka. Oh iya benar juga Iya. logika sederhananya begitu ya. Iya. Kan kecuali dia tidak, itu omongan kami saja. Sama ketika misalnya Bang Egy waktu itu menyampaikan surat apa itu yang Surat Firaun, At-Taubah. Nabi Musa Musa ketemu Firaun. ketemu Firaun dan mereka senang sekali waktu itu bahwa Digoreng-goreng. seolah-olah Firaun itu Pak Jokowi gitu. Dia mencari, dia memframing, membuat opini Ya. agar Pak Jokowi marah sama Bang Egy. Oke. Nah, inilah yang dikatakan tadi nawaitu mereka tidak baik. Terus mereka menyampaikan nggak mampu itu digoyah. Mereka menyampaikan lagi termul, nggak mampu itu digoyah. Mereka hina lagi. Mereka hina terus hina. Dapat uang 100 miliar, dapat ini, hina terus. Hinaan tadi berhenti kepada Pak Jokowi, beralih kepada Bang Egy dan DHL. Oke. Nah ini mereka tuh sebenarnya mau apa? Ya mungkin seperti kata Dokter Tifa, kita bertiga akan menghancurkan Pak Jokowi, mau menghancurkan Pak Jokowi mungkin. Ya itu kan niat yang tak elok. Sekarang kita bertanya, kenapa harus sampai menimbulkan kebencian? Saya pernah gugat Pak Jokowi loh, bersama Bang Egy, tentang kebohongan. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa statement yang lalu. Tapi karena itu murni adalah gugatan, mencari fakta, integritas, mencari kebenaran apakah Pak Jokowi ini bohong atau tidak. Tidak. Dan itu dilaporkan. Dan itu di pengadilan. Di pengadilan. Karena kita di profesional. Ya, disitulah tempat kita mencari keadilan. Mencari kebenaran. Dan keadilan. Betul. Untuk mencapai keadilan itu. Bukan berkuar-kuar menyebar gosip dan fitnah. Seperti drama. Jadi seperti drama setiap Selasa orang nonton. Ada yang menganggap itu menjadi stand up komedi. Ada yang menganggap itu sebagai merendahkan diri sendiri gitu. Karena terlalu banyak bicara juga nggak baik. Bagus. Ya betul. Mereka mau mengadakan statement sampai mau berantem. Di dunia mafia itu yang paling banyak ngomong pasti mati duluan. Kalau di dunia gitu ya? Iya. Kalau ibu nonton film Godfather itu nggak banyak ngomong. Tahu-tahu habis saja musuhnya gitu. Nah musuh yang paling banyak ngomong itu, nah biasanya mati duluan itu. Ini dunia mafia, tapi Roy kan bukan mafioso kan, jauh lah dari mafioso. Jauh. Mereka cuman ingin diakui, ingin mencari jati diri. Mereka ingin cari jati diri bahwa mereka akan menjadi seorang pahlawan, membawa nama bangsa, membawa nama negara. Udah berbulan-bulan nggak ada kok negara yang turun. Tapi kalau SP3 kan nggak jadi pahlawan lagi. Kalau SP3 kan udah clear. Iya, maksudnya ya nggak terbukti. Kalau SP3 kan nggak ada yang mengakui penelitian mereka karena sampai pengadilan kan. Jadi nggak jadi pahlawan lagi mereka. Ya,
Tapi kan Jadi gini, pahlawan kan mereka berjuang meneliti dan investigasi, nyari bukti, fakta, survei, riset, wawancara, lalu untuk kepentingan terbukti, siapa? yang mereka temukan itu benar. Ini belum dibuktikan benar atau tidak di pengadilan, mereka udah mundur, nggak jadi pahlawan. Yang ada pecundang. Kalau begitu ya Kak, maksudnya kalau lu mundur sebelum perang kan itu yang mereka sampaikan ke Bang Egy Tuh. kan. Bang Egy mundur lagi perang, Bang Egy mundur dari medan perang, Bang Egy pecundang. Nah, kalau mereka lagi bertempur tiba-tiba minta SP3, berarti kan mundur kan? Udah pecundang juga dong. Menurut Ibu gimana? Mereka makan omongan sendiri. Oke. Jadi mereka bilang kita cacat hukum tentang SP3 karena ada KUHP lama yaitu 6 tahun. Ya. Mereka nggak baca KUHP baru. Setelah mereka membaca KUHP baru, mereka mau juga SP3 RJ. RJ. Kemudian ada lagi mereka sampaikan cacat hukum karena tidak memenuhi unsur, Tidak ada minta maaf. tidak ada minta maaf, Tidak ada keterangan tertulis. tidak ada keterangan tertulis. Itu kan teori. Mereka terlalu banyak membaca. Jadi kayak Gofur itu dia apal, terus dia berstatement dengan gaya dan narasinya, merasa dia sudah hebat. Senior-senior penegak hukum itu hanya senyum. Oke. Saya pernah menonton statement di Aiman Rakyat Bersuara itu. 5 orang profesor, dosen-dosen, kemudian ada dokter dan ada beberapa orang. Semua senyum. Tidak berkomentar menarasikan apa yang ditontonnya. Setelah itu baru kita berbicara sampai jam 3 subuh. Melihatkan kebodohan-kebodohan. Karena ribut. Mempertonton mereka dengan narasi-narasi yang diungkapkannya tanpa alasan, tanpa legal standing, tanpa ada tujuan. Tujuan apa? Oh, mereka anggap dengan terbuktinya ijazah S1 menggugurkan jadi presiden. Enggak juga. Presiden itu saya pernah mencalon jadi DPR RI. Saya pernah diminta orang jadi wakil bupati. Semua itu diminta hanya ijazah SMA. Legalisir. SMA minimal ya. Ya. Yang sudah dilegalisir. Ya. Kalaupun ada pendidikan terakhir kita S2 atau doktor, itu cuman untuk melengkapi, untuk memberikan sebuah volume saja. Memberikan nilai tersendiri. Tapi syarat sahnya itu SMA. Oke. Balik ke laporan Ibu tadi. Jadi pasal apa yang dikenakan ke mereka ini? Pencemaran nama baik, fitnah. Ya. Fitnah dan pencemaran nama baik. Klien saya Bang Egy itu pasal 433, Tentang 434 itu 310 311 KUHP lama. Tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Dan 27A. ancaman Undang-undang hukumannya. ITE. Ancaman hukumannya saya menyatakan itu kalau diakumulasi atau digabung itu menjadi lebih dari 5 tahun. Oh, berarti kalau mau RJ nggak bisa. Kan Nggak lebih bisa. dari 5 tahun. Nggak bisa. Jadi ada juga saya ingat ya ketika Roy Suryo menjadi saksi. Nah itu nanti saya mau nanya. Tapi itu dulu. Jadi laporannya pencemaran nama baik dan undang-undang ITE tadi ya. 27 itu kan undang-undang ITE ya Bu ya. Ya. Oke. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ya. Berarti lumayan berat ini. Proses sedang berlangsung. Ya, kita nunggu semoga proses ini berjalan dengan. Tapi Bang Egy akan membuka pintu nggak kalau mereka minta RJ? Sebenarnya kan Bang Egy untuk setelah buat LP dia menunggu itikat baik. Ya, dia menunggu itikat baik. Klarifikasi. Untuk tabayun. Klarifikasi. Nggak akan terhina mereka kalau minta maaf. Tapi nggak dilakukan. Tapi nggak dilakukan. WhatsApp pribadi pun nggak. Nggak ada. Karena kan Bang Roy sering bilang Bang Egy masih kok
masih kontakan kita. Kita nggak tahu kebenaran karena itu urusan pribadi Bang Egy. Iya. Bagi saya saat ini saya dampingin Bang Egy untuk proses hukum tentang laporan terhadap Roy Suryo dan Kozinudin. Oke. Proses sedang berjalan, mudah-mudahan ini sebagaimana mestinya agar ada efek jerah. Siap. Karena saya lihat bulan belakangan mereka diberi muka, diberi peluang, diberi wadah oleh media-media. Jadi mereka dari media ke media itu seperti show gitu. Dan kemudian mereka dengan senang mencemooh gitu ya. Dengan gestur yang seperti apa gitu. Nggak ada intelektualnya sedikit pun. Kita kan orang biasa nih, masyarakat biasa. Kita belajar untuk menjadi profesional. Bukan harus seorang intelektual yang menjadi profesional, tidak gitu. Dia adalah orang intelektual, pernah menjadi pejabat publik. Ya. Menteri loh. Betul. Kok tidak ada bekas-bekasnya itu nggak ada. Itu karakter sih Bu, kalau kita bahas juga panjang. Tapi yang saya mau tanya adalah Kalau masalah karakter, maaf. Saya ini karakter orang pasar. ya. Saya karakter lapangan. Kenapa saya terbata-bata kadang-kadang ngomong? Karena saya orangnya kasar. Belajar untuk menata bahasa, menata lisan. Karena kalau saya ngomong nanti bahasa saya bahasa pasar, bahasa yang tidak elok. Offside banyak nanti. kebun binatang. Satu Ya kan? Ragunan keluar semua itu ya. Satu Ragunan itu keluar. Kupu-kupu, Ada burung kupu-kupu, merpati. ada serangga. Ada burung merpati, burung merak gitu. Kutilang, merak dari Iya. itu kan keluar semua Iya. nanti. Ya. Apalagi kalau ada gajah, harimau dan yang Iya, lain sebagainya. betul, Nah betul. itu, jadi saya dicemooh, ngomong aja nggak bener, terbata-bata. Ya. Ya saya memang Ya nggak apa-apa. tahu diri, memang saya Klien. begitu. Pertama karena saya nggak pandai ngomong, saya bukan host gitu. Ya. Jadi saya hanya mendalami ilmu saya dalam penegakan hukum. Ya itulah kesempurnaan manusia Bu. Katanya kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Jadi kalau manusia itu tidak sempurna, ya itulah sempurnanya. Itulah manusia. Itulah Karena manusia. sempurna milik Tuhan. Hanya sempurna milik Tuhan. Nah, saya pikir waktu Bang Egy melaporkan Roy itu kan saya pikir begini Bu. Orang ini kan keras sekali kalau mengkritik. Ya kan, nggak takut dari zaman Pak SBY kalau tidak salah. Siapa Bang Egy? Bang Egy. Ya. Pokoknya apapun yang dianggap tidak benar tuh dia kritiknya sangat keras gitu. Dan saya pikir ya kalau Roy mereka bicara buat Bang Egy kecil nggak perlulah dilaporkan. Tapi ketika dia laporkan saya jadi bertanya, apa yang buat Bang Egy itu begitu sakit hati, merasa dihina, merasa dilecehkan sampai akhirnya dia mengambil langkah hukum. Wah, nih laporkan aja ya orang ini. Gitu. Karena sudah terlalu, sangat terlalu. Dari mulai tanggal 8 caci maki sampai tanggal 22 puncaknya. Dan Bang Egy tahunya tanggal 24. Udah nggak kuat. Apalagi dampak terhadap keluarga. Oke, ini berdampak sama berdampak keluarga Bang semua. Egy. Dan waktu itu anaknya Bang Egy yang satu tim sama ibu, Bang siapa namanya? Isbullah. Bang Isbullah itu kan di acaranya Bang Karni Ilyas, Pak Karni Ilyas itu dia sampaikan. Bagaimana dasarnya dampak dari pernyataan tuduhan teman-temannya dulu, mantan teman-temannya itu terhadap kehidupan dia, baik secara pribadi, di dalam keluarga, kehidupan sosial yang lebih luas itu dirasakan benar sama Bang Egy sampai sekarang. Sama keluarga. Berdampak dan sangat dirasakan sama keluarga. Jadi begini, Bang Egy ini awalnya tidak penting. Begitu Bang Egy keluar dari barisan, karena sikap mereka juga. Akhirnya mereka gamang. Ada yang bilang patah arang, ada yang bilang gamang, ada yang bilang segala macam. Nah, ibarat kata, ketika kita melawan kepada orang tua diam, kita tambah menjadi-jadi anggar jagonya. Yang ada orang tua emosi juga lama-lama. Nah, emang orang tua ini bukan manusia.
tentu dia punya emosi juga. Ketika kita ditinggalkan oleh orang tua, apakah ditinggal hidup atau ditinggal mati, kan tentu susah, gampang. Inilah yang terjadi. Tapi mereka itu tidak sportif. Mereka menutupi semuanya, mereka merasa mampu tanpa hidup, tanpa orang tua. Mereka merasa mampu cari makan sendiri, mereka mampu ingin melakukan apapun tanpa orang tua. Akhirnya apa? Uring-uringan, ugal-ugalan. Dampak apa? Timbul hukum baru. Bukan selain maling kundang ya, bukan selain anak durhaka ya. Dia juga akan menjadi anak jalanan. Gelandangan maksudnya. Gelandangan. Oke. Berarti dampak itu misalnya tuduhan menjadi pengkhianat, tuduhan menerima uang dan lain-lain itu banyak yang percaya Yang ngomong seperti itu anak kecil. tapi dipercaya orang dan akhirnya Bang Egy di stigma itu jadi begitu melekat di komunitas Bang Egy sebelumnya atau lingkungan dia sebelumnya gitu. Iya. Kozinudin itu pantaran anak kita. Pantaran anak Bang Egy. Pantaran anak saya. Saya baru di pengacara ini. Karena saya sebagai seorang ibu membesarkan anak-anak, ngurus keluarga. Setelah anak-anak saya besar baru saya berkecimpung full gitu. Sebelumnya saya di rumah tangga. Kalau Bang Egy mungkin belum lahir Kozinudin itu dia udah jadi pengacara. Dia udah jadi aktivis. Mungkin 8 presiden. Mungkin 2 atau 3 yang tidak dikritiknya. Mungkin hampir semua dia kritik. Dalam hal ini sebagai aktivis dan sebagai tokoh, sebagai orang yang selalu bersosial, sebagai pengacara, budayawan, budaya keagamaan, tentu dia tahu mengukur dirinya. Apakah dia pantas dituding sebagai pengkhianat? Tanpa ada koordinasi, tanpa ada tabayun, tanpa ada berkomunikasi. Klarifikasi. Datangin, telepon, ajak ketemu. Bang ini seperti apa? Contoh yang berlima ya. Kita bersama nih seperti apa Bang? Kan enak. Jangan cuap-cuap di publik saja merasa kita dapat nilai. Tapi Allah Maha tahu loh kebenaran itu. Jika nawa itu kita tidak benar baik pun kita, nawa itunya sudah tidak baik, tunggu ganjaran. Enggak pada kita, pada keluarga atau anak-anak keturunan kita. Percayalah itu. Jadi jangan merasa kita nih Anggar Jago hari ini membuat geger publik bahwa kita adalah seorang peneliti. Siapa yang mengakui dia sebagai peneliti? Dampak dari pernyataan pengkhianat, menerima uang, dibeli jadi pengkhianat itu Dahsyat. akhirnya berimbas ke keluarga Bang Egy. Ke keluarga Bang termasuk Egy. ke pekerjaannya ya. Ada klien yang mungkin tadinya udah sepakat untuk didampingin Bang Egy kemudian mengundurkan diri atau membatalkan kontrak pengacara gitu ya Bu? Ya begitulah banyak dampaknya. Jadi bukan Bang Egy lebay, bukan Bang Egy merasa dia itu kan aktivis. Biasa kok, kritik-kritik itu biasa. Dianggap adalah sebuah kekecewaan. Kan saya udah sampaikan waktu itu. Tapi jangan melampaui batas. Orang juga punya batas kesabaran. Jadi itu yang menjadi dasarnya Bang Egy bersikap seperti itu. Dan laporan itu tidak akan dihentikan. Sampai sekarang Bang Egy nggak mau menghentikan. Nggak mau mencabut. Karena kemarin itu dia sangat sakit hati sekali. Ketika malam tadi terakhir jam 8 kami menyelesaikan saksi. BAP tambahan untuk saksi, pendampingan saksi. Jadi masih tetap menyatakan bahwa laporan ini apapun terjadi harus diteruskan. Harus diproses. Oke, berarti waktu untuk kan RJ, aneh ya, maaf.
awalnya Bang Egy berdasarkan Bambang Tri telah menggugat dengan profesional ijazah SMA. Kemudian clear. Maju ke ijazah S1 di luar konteks Bang Egy. Pernahkah mereka minta petunjuk, minta arahan? Pernahkah mereka ngajak Bang Egy, bezuk Bang Egy sakit, dihargai Bang Egy? Nggak pernah sama sekali. Kok sekarang mengatakan bahwa mereka itu adalah bersama, sekarang pecah? Dari mana? Jadi jangan mereka klaim-klaim terus gitu. Demi menyelamatkan dirinya. Jangan. Jadi ya udah, kalau kalian bilang misalnya RJ-nya nggak sah, pengkhianat, mundur dari medan perang. Diam. Jangan ikut campur dengan urusan kita, kita ikut campur dengan urusan mereka. Jangan kita dihina, dicaci, dimaki. Diam saja. Jangan seperti Dr. Tifa. Diam, shit. Shut down. Mak, Shut up. gak sopan. Shut up. Begitukah etika seorang kader Muhammadiyah atau Aisyah? Saya orang Aisyah loh. Oke. Jadi saya sayangkan Dim Samsudin itu. Din Samsudin. Din Samsudin itu saya sayangkan sekali. Pasang badan untuk seorang Dr. Tipa. Dokter ya, dokter belum lah. Kalau dokter umum biasalah dia ya. Tapi kalau dokter, dia belum sah. Kok dia mengaku seorang dokter Tipa yang sudah mengadakan penelitian? Kan terlalu berlebihan. Mereka ingin diakui publik. Sehingga melakukan hal-hal yang di luar substansi. Saya berani menantang mereka. Mulai hari ini saya tantang mereka bertiga. Untuk? Kalau benar yang dilakukannya itu adalah penelitian. Yang sedikit saya hargai Rismon ya. Karena dia punya narasi yang bernilai. Jadi kalau Rismon minta tolong Bu Eli untuk RJ, Ibu Eli mau? Oh itu Dampingin? gak urusan saya. Oh, dia punya lawyer soalnya. Dia punya lawyer sendiri. Oke. Tapi kalau ada wacana atau ada isu, oh Rismon mau minta RJ, Bu Eli setuju? Semuanya Oh, saya berapa? setuju. Semuanya? Kalau perlu semuanya. Tapi kan Pak Jokowi bilang Nggak mau lagi. dia ingin kepastian hukum. Iya, Dia ingin ijazahnya. harus terus. Jangan nanti 4 tahun kemudian ijazah lagi. Kan itu Betul. dia Bukan sampaikan. 4 tahun Bu, tahun besok Bu. Ya. Begitu masuk tahun baru, ganti kuda api ke mungkin sio apa, nanti tahun depan tuh mulai lagi gitu. Ya, jadi artinya tergantung Pak Jokowi lah. Ya, karena Kalau kan kita kalau RJ itu hanya akan berjalan, kuncinya sebenarnya di di pelapor. Pak Jokowi, pelapor. Kalaupun semuanya minta. Boleh dikatakan mereka, saya kutip bahasa dari Pak Roy Suryo ya, 99%, 99,9% di tangan Pak Jokowi. dan itu diulang lagi oleh Refli. Bukan di tangan Pak Jokowi. Oh, di tangan Pak Untuk Jokowi untuk RJ. RJ. Kalau nanti misalnya mereka 6 orang datang, terus Pak Jokowi bilang, enggak, saya mau Rismon, Trikurnia, Rizal, sama siapa aja, atau pokoknya dia pilihlah, ngacak gitu. Yang lain pulang gitu, atau gimana? Enggak mungkin lah. Enggak sejahat itu Pak Jokowi. Karena saya Enggak, melihat kali aja ya, kalah. saya bukan angkat penjilat atau segala macam. Tak kenal maka tak sayang. Iya, saya tahu juga Pak. Maksudnya, tapi kan beliau butuh minimal 1 orang untuk sampai pengadilan supaya kepastian hukum buat dia. Jadi kalau Bagi nanti, dia nggak ada begitu. Mau semuanya aja ke pengadilan dia oke. iya maksudnya kalau 6-6-nya minta RJ kan pasti dia nggak ngasih semua dong. Harus dipilih kan supaya ada orang yang harus ke pengadilan supaya ada keputusan inkrah bahwa urusan ijazah yang sudah dikeluarin selama 1 tahun ini selesai dan sah. Ada keputusan pengadilan yang sah dan inkrah gitu. Berarti mesti sisain 1 minimal. Ibu pilih siapa? Pilih Kalau Roy, saya nggak Rismon. bisa bersikap. Karena begini, ketentuan RJ itu Ya, adalah Pak Jokowi. betul. Yang Kalau Pak menentukan, Jokowi sudah menutup pintu untuk RJ,
kita mau ngomong apa. Hmm. Mungkin kami, pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Langkah kami mungkin rasa syukur kita lah kepada Allah ya. Mungkin langkah kami kebetulan langkah yang sangat tepat. Pada waktu dan Waktu tempat yang dan tepat. tempat yang sangat tepat. Pertama, saya memang kuasa hukumnya Bang Egy. Tapi Bang Egy itu senior bagi saya. Jadi yang berangkat bertiga ini, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Eli Daneti, tiga-tiganya adalah pakar hukum. Ya betul. Jadi sangat memahami Paham. langkah apa yang harus kami lakukan. Ya. Tidak sembrono, tidak ngoyo-ngoyo, tidak asal ngomong doang, kemudian salah langkah, bukan salah satu, bahkan salah tiga. Harusnya dia ke Solo, jangan ke Salatiga. Ya betul. Oh iya ya. Benar juga. Salah tiga. Ya kan? Ya, Mereka udah sampai ke Salatiga kok enggak ke Solo gitu. Oh, Itu maksud saya. Salah alamat. Jadi salah akhirnya tujuan. salah tujuan dan salah alamat. Ya. Yang diilustrasikan oleh Bang Egy maupun DHL punya uang nyimpannya enggak ke bank, ke Hansip. Pos Hansip. Ya. Terus Salah. mereka masih nyalahin kita nih yang RJ. Kenapa? Saya berani mempertanggungjawabkan ilmu saya. Kapan perlu berhenti saya jadi pengacara. Saya pernah nantang kan. Ya. Kalau bisa mereka membatalkan SP3 ini. Bahkan saya bayar 10 miliar. Wah ini tantangan terbuka nih. Mas Saya Roy jual, dan saya kawan-kawan. gadaikan semua harta warisan saya. Sebanyak itu. Bagi-bagi dong Bu. Ya Oke. seperti itulah. Intinya sekarang menurut Bu Eli proses SP3 itu sudah tidak mungkin. Enggak mungkin dibatalkan. Enggak mungkin SP3 ya. Ya SP3 kami tidak mungkin dibatalkan. Yang membatalkan itu keluarga Bang Egy. Oke, jadi keluarga Pak Jokowi itu pihak ketiga. Iya. Kemudian dia bilang tidak memenuhi, tidak ada ini. Kita kan yang melakukan kan, yang membuat suratnya kan kita. Oke. Ya. Dipercaya penuh oleh Bang Egy, saya lakukan. Bagaimana saya melakukannya? Tanya dong. Ada nggak melibatkan JPU? Ada. Ada nggak melibatkan? Saya kerjasamanya kan dengan penyidik. Yap. Melibatkan dari pengadilan? Ada. Jadi kalau katanya nggak ada Ya. surat penetapan dari pengadilan Ya, tuh. tapi ini proses berjalan, Bang Egy berangkat. Oke. Jadi mereka jangan ngomong tanpa fakta, terus berasumsi, buat narasi yang jahat, yang menghina, merendahkan, mensepelekan. Sudah itu berargumen yang tidak elok sangat di depan forum, di depan umum. Apa? Menganggap cacat hukum, menganggap kita ini bahasa satir segala macam, menghina, menganggap pengkhianat, menganggap pecundang. Jadi pecundang. Menerima uang, termul segala macam. Luar biasa dahsyat. Mereka seperti melemparkan bom bertubi-tubi kepada kita. Untung kita punya penangkisnya. Apa? Iman. Oke. Kalau kita tidak beriman, karena lu mati gua, kan begitu jadinya. Asik. Asik Jual kan? gua beli ya. Lu jual gua beli, itu Iya, istilahnya oke. ya kan. Artinya SP3 Bang Egy nggak mungkin dibatalkan. Terus permintaan Roy CS untuk SP3 kemungkinan tipis, setipis tisu kata orang untuk dipenuhi. Lalu saya boleh menyatakan ini tidak mungkin. SP3 yang dilakukan mereka tidak mungkin permohonan sama sekali. SP3 mereka tidak Ya, mungkin. Kan tadi mereka sudah salah alamat. Oke. Yang disampaikan Bang Egy maupun DHL. Punya uang kok titipnya kok ke Hansip gitu. Terus Hansip. Enggak ke bank gitu. Jadi dia harusnya kalau mau dia kalau sebenarnya Rismond, Roy Suryo, Tifa itu dia hanya ngikut aja. Yang bermain ini kan antara Kozinudin dan Repli Harun saya lihat. Wah. Yang berwatak itu kan Yamada Girsang berwatak kan tidak terlalu banyak ngomong. Wah. Kita kan boleh menilai dong. Oh. Kita dinilainya macam-macam kan nggak apa-apa. Tapi harus ada dasarnya penilaian itu. Nah, Kenapa penilaian saya begini. Kenapa mereka menyampaikan tidak mau RJ, yang satu mau RJ.
tapi ke Irwasum kan nggak tepat. SP3. Ya SP3. SP3 ke Irwasum. Apa itu Irwasum? Kan pengawas. Pengawas siapa? Pengawas penyidik. Penyidik. Kan ada propam. Jadi harus kemana surat itu? Nah, kepolisian. Penyidik. Ke penyidik. Kalau dia disidik di Kamnek 5, Kamnek 5. Kalau di Kamnek 3, Kamnek 3, Kamnek 2, Kamnek 2, Kamnek 1, Kamnek 1. Di mana mereka dilidik, di situ mereka minta permohonan RJ. Diakomodir oleh pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang mencari jalannya seperti apa. Oke. Nah, Kok maksud saya kok bisa salah? Di situ kan boleh dibilang punggawa semua. saya sayangkan ada 3 orang. Pertama Din Samsudin. Pak Din. Boleh dong saya menilai ya. Walaupun saya bukan siapa-siapa. Karena orang yang saya sebut ini orang yang saya kagumi. Din Samsudin. Ketua umum kita dulunya. Di Muhammadiyah. Dia berani pasang badan untuk seorang Tifa. Sementara apakah etika Tifa ini sudah wajar untuk dibela gitu. Dia sudah lari dari konteks. Kalau kita menarasikan dia sebagai peneliti, is okay. Kepala saya gadaikan untuk mereka. Kalau mereka benar murni jadi peneliti. Ini kok udah melampaui batas. Oke, selain Din Samsudin. Kemudian Repli Harun yang sudah turun gunung. Dia akui dia turun gunung. Nggak naik lagi dong. Allahualam lah ya kalau bahasa kaminya. Yang jelas dengan turun gunungnya dia tidak jatuh di spring bed. Di atas batu kali. Di atas batu kali dia jatuh. Boleh dong saya menilai dia. Kenapa? Karena saya sedih. Kok dia mau memperlakukan dirinya, menempatkan porsinya seperti itu. Ilmu ini tidak bisa kita makan dengan ilmu yang apalan. Jam terbang, teori, dan praktek itu harus sejalan. Enggak bisa tidak. Maksudnya, kalau masalah hafal pasal segala macam yang seperti yang disampaikan mereka itu, kita ada Mbah Google, ada AI yang bisa kita buka, ada buku, nggak perlu hafal. Ini ada perkara besok kita mau membela orang ini, kita buka buku. Ini kita stabilo, tinggal di otak. Kita narasikan, kita berjuang, kita minta gelar perkara. Di gelar perkara itu ada Irwasum, ada Propam, ada 4 jenderal di situ. Kita ungkapkan apa yang kita inginkan. Kita punya saksi, ada Chad, ada. Kita punya saksi ahli, ada. Karena Bang Egy saat itu belum di BAP, tentu dengan LO-nya saja. Oke. Akhirnya itu kan merupakan upaya hukum kita terhadap klien kita. Pengacara mereka yang tersangka 6 orang ini, apa yang dilakukan oleh pengacaranya? Nggak ada. Kan Ibu udah bilang waktu itu yang menyampaikan pendapat hukum cuma Bang Egy sama DHL. Bang DHL. DHL kan sampai telat pengacaranya datang. Pengacara DHL itu berwatak. Si Arfid itu. Walaupun anak muda. Selain Bang Refli, siapa lagi yang menurut Ibu? Pak Ugro Seno, komut saya. Saya sedih. Apalagi digoreng-goreng sama kemarin di iNews. Apalagi di apa yang disampaikan hakim terhadap dia. Waktu menjadi saksi menjadi ahli. saksi di ahli. Citizen Law Suit Solo itu ya. Iya. Kita nggak ngerti. Biasanya saksi ahli itu ada fakta integritasnya. Pak Ugro ini kan orang yang pernah menjadi nomor 2 di Tribarata. penegakan hukum. Iya. Wakapolri ya. Wakapolri. Bukan kaleng-kaleng. Oke, berarti menurut Ibu orang-orang yang tadinya harusnya orang-orang yang punya integritas, kredibilitas, kompetensi, kapabilitas, pokoknya dengan kualitas premium lah. Iya. Jadi
terdegradasi kualitas dan kapabilitasnya karena masuk ke kasus ini. Ya, karena mereka tidak Oke. mendalami dampak dan sebab akibat dari perkara ini. Hmm. Ya, karena ini asal muasal perkara ini seperti apa? Kalau Pak Din Samsudin dia bilang itu kan hak dia sebagai peneliti. Kemanapun mereka pergi, mereka menonjolkan, mereka minta bantuan hukum, minta kemana instansi-instansi terkait, itu selalu menyampaikan bahwa mereka adalah peneliti. Kalau mereka peneliti, jangankan dunia apapun pasti akan membela mereka. Penelitian ini Yeah. sudah lari dari konteks penelitian. Saya- Penelitian yang sudah melompat kepada Yeah. asumsi, narasi, kemudian membuat argumen-argumen yang arogan gitu. Saya juga sayang kurang update, tapi saya belum pernah melihat atau membaca hasil penelitian Roy. Dia waktu itu teliti apa ya? Kalau penelitian itu kan metodologis banget dan hasilnya harus tertulis kan, bisa setidaknya ada jurnal, ada buku gitu. Kalau saya belum lihat misalnya penelitian tentang foto-foto artis. Dulu kan Pak Roy Suryo kan kalau tidak salah Fotografi. terkenal ya ketika dia banyak dipakai infotainment Oh, untuk melihat menilai keaslian sebuah foto. Misalnya ada kasus foto syur di dunia artis, lalu wartawan infotainment bawa ke dia, nanti dianalisa. Walaupun dari sekian banyak foto ada beberapa yang salah, contohnya Artika Sari Devi. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari penelitian, tapi waktu saya kuliah dosen saya kayaknya ngajarin penelitian itu nggak begitu. Jadi ada metodologinya, penelitiannya, riset dulu, bisa metode wawancara, riset atau apa. Tapi ya ada ya stepnya makanya lah, tahapannya betul ya. bahwa mereka ahli dalam bidang tertentu, ya. Tapi kalau mereka peneliti, saya sih belum pernah melihat. Mungkin saya karena sibuk udah jarang baca buku, jadi saya tidak lihat hasil penelitian Roy itu apa sih, dulu pernah meneliti apa sampai kita harus menerima atribusi peneliti itu ke mereka bertiga ini. Kalau nulis jurnal kan hampir semua mahasiswa, apalagi kalau tingkat doktoral kan harus bisa nulis jurnal, atau S2 nulis jurnal kan. Tapi kalau penelitian itu kan sebuah pekerjaan khusus, spesialis. Kalau ibu bilang lex spesialis ya kan di hukum kan. Penelitian juga saya kira sebuah pekerjaan khusus dengan metodologi yang sudah ditentukan gitu. Tapi ya kita karena mereka ngaku sebagai peneliti, ya kita terima aja. Jadi gini, kadang-kadang ada keahlian kita nih otodidak, Ya, ya kan? Kadang-kadang otodidak itu juga sangat kita butuhkan juga betul. gitu. Terus ada keahlian kita dalam kebiasaan. Karena kita udah biasa jadi Ya, ahli. Ketika kita biasa mengaji, akhirnya kita ahli dalam membaca mengaji. ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, Jadi apa yang dikatakan ahli, terus bisa otodidak, bisa memang dengan berulang-ulang atau dengan memang melakukan pengkajian. ya. Nah, itu kita menjadi ahli. Terus kemudian ahli itu diakui. Ada pengakuan, Ada standarnya. ada standar pengakuan dari kampus. Ya, karena Terus ahli dan peneliti itu menurut saya istilah sangat berbeda. akademik, istilah ilmiah. Dan itu tingkatnya berbeda. Ya, Ketika dia meneliti, hasil telitiannya ini sudah dianggap oke setelah ada pengujian. baru dikatakan oh ahli. Nah, baru dia ahli di bidang ini. Keahliannya dalam penelitian itu sudah diuji Ya, di kampus oleh profesor, oleh tingkatan setingkat di atas dia. lalu dia ditahbiskan sebagai Ya. seorang ahli. Nah, Setelah itu dia boleh melakukan penelitian apapun lagi di bidang yang sama. ya. Jangan ahli fotografi, misalnya contohnya ahli fotografi teliti makanan bergizi, kan nggak nyambung ya Bu ya. Ya. Ini kadang-kadang, jadi jujur mereka itu adalah orang-orang pintar semua. Tapi salah tempat, salah Salah jalur. 3, enggak ke Solo. Oh, salah 3 ya, nggak ke Solo.
Ya, Oh, jadi jadi mereka ke Salatiga, harusnya ke ke Solo Solo mereka. ya. Oke. Jadi itu maksud saya Mm-mm. gini, keahlian mereka kita nggak boleh menafikan, Tidak boleh kita menafikan. akui. Ya. Jika dia meneliti, kita juga harus bangga. Mm-mm. Dia punya ilmu dalam penelitian. Mm-mm. Namun apakah ada legal standing dan akurasi dari apa yang dilakukannya itu? Ya. Siapa yang menggiring? Siapa yang bermohon atas penelitiannya itu? Contoh, nih saya minta ya Mm-mm. dari pihak kepolisian minta ini diteliti. Karena Kemudian ada dugaan ya, tindak pidana di sini. ya benar nggak ini ahli forensik? Benar nggak ini jari tangannya mereka nih bawa pistol atau bawa pisau? Oke. Ya, ada yang meminta dia menjadi ahli. Ada surat permohonan ahli. Kemudian dia teliti. Baru dikeluarkannya ahlinya dalam penelitian ini. Oke. Ingat ya, meneliti baru ada keahlian. Kalau enggak hanya Kalau ahli ngomong doang, itu review ada namanya. juga. Itu review namanya. Ya, Kayak sekarang kan banyak YouTuber yang review produk, itu review, bukan penelitian. bukan penelitian. Bukan penelitian. Oke, tapi kan ahli ini kan bermacam-macam. Iya. Ahli ngomong ada juga. Oh, itu dia benar. Ahli lucu, ahli Iya. tertawa, ahli segala macam. Oke. Bisa aja kita sampaikan semua dengan keahlian. Hmm. Apa yang terjadi sama kita anggap kita ahli. Yap. Saya ahli loh buat kue. Kue apa? Nastar doang. Ahli buat cake saya nggak bisa. Ada ahli lain. Oke. Cheesecake kita nggak bisa. Nastar sini saya jagonya. Oke. Nah, Bu, sekarang gini soal keahlian. Ini kan Roy Suryo dan Rismond ini kan statusnya masih tersangka. Tapi kemarin di sidang citizen lawsuit itu yang di Solo, itu mereka dihadirkan sebagai saksi. Itu sah nggak kesaksian mereka? Inilah kadang-kadang. Saya nggak tahu kenapa dia boleh dijadikan saksi. Tersangka nggak boleh jadi saksi. Lah bukannya hakim tahu itu, kenapa nggak ditolak? Nah, kita nggak tahu karena kita tidak mengikuti. Apakah hakim menolak? Apakah hakim lupa? Atau apakah hakim membiarkan supaya ilmu mereka diuji dalam keahliannya? Kita kan nggak tahu juga. Akhirnya mereka kan ditertawakan oleh penonton. Jadi kadang-kadang kita menjebak diri kita juga. Kita belum mampu, kita udah mau gitu kan. Berarti ini bisa jebakan Batman buat Roy dan Rismond. Bisa saja. Kalau di sidang itu ternyata keahlian mereka itu tidak benar, otomatis nanti di pengadilan Jakarta Selatan nanti otomatis sudah. Jadi ini bisa jadi landasan untuk menggugurkan semua argumentasi mereka nanti di Jakarta Selatan. Iya, mereka nggak pernah ngontrol. Mereka up terus. Orang menilai, mencari titik lemahnya di mana. Gimana. Ini benar nggak orang nih? Ternyata masyarakat mayoritas menyatakan nih orang banyak ngomong. Yang tadinya salut, kadang bosan. Ada yang ngomong, tangkap aja Pak. Padahal harusnya tidak seperti itu. Oke. Saya pertegas lagi soal kehadiran Roy dan Rismond di pengadilan Solo. Mereka kan tersangka. Secara hukum bisa nggak Bu seorang tersangka dipakai kesaksiannya, keahliannya untuk menjadi saksi di sidang lain? Nggak bisa. Bahkan yang subjek perkaranya itu masih beririsan dengan perkara yang membuat mereka jadi tersangka? Nggak bisa. Kecuali mereka jadi saksi kesaksian dalam satu peristiwa hukum. Seperti umpamanya mereka sama-sama kayak Bang Egili. Dia saksi ke DHL, DHL saksi ke dia. Boleh. Saksi ahli? Enggak, saksi. Oh, saksi peristiwa. Saksi peristiwa. Kalau saksi ahli nggak bisa. Lah. Itu nggak boleh, batal demi hukum. Berarti ada apa dengan pengadilan? Ada aturan dan peraturan kita jadi saksi ini. Jadi ada apa dengan pengadilan Solo kalau bisa menghadirkan Roy, menerima Roy dan Rismond? Saya yakin hakimnya lupa. Atau ada mereka biarkan untuk yang saya sampaikan tadi menilai. Oh. Ya kan? Ini orang mau jadi saksi seperti apa. Jadi mereka kan akan mempersiapkan juga
untuk sidang ke depan. Karena ini yang menjadi miris, mereka selalu menyebutkan permintaan masyarakat, permintaan publik. Mereka bawa-bawa publik. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana, publik yang mana, ya kan? Yang kita lihat hanya itu-itu Ya, saja. tapi kan hukum itu bukan soal permintaan masyarakat, Bu. Aturannya kalau memang seorang tersangka tidak bisa dijadikan saksi ahli, keahliannya tidak bisa harusnya ditolak dong. Jadi ibu tadi berprasangka baik aja, mungkin ini bisa jadi aja ini sebuah perangkap atau jebakan untuk melihat bahwa artinya kalau nanti di sidang Solo itu diputuskan ijazah Pak Jokowi tidak bermasalah, berarti yang ini juga enggak. Karena saksi ahlinya yang di sana adalah Roy dan Rismond, di sini mereka jadi tersangka. Jadi keterangan mereka tentang penelitian dan lain-lain itu udah gugur dengan sendirinya ketika mereka jadi saksi di sini. Wah, pintar siapa yang ngatur strateginya ini? Mungkin itulah Tuhan tuh hebatnya. Ya. Kenapa? Mereka kan kehebatan mereka dengan kesombongan. Makanya tangan Tuhanlah yang membuka aib-aib mereka, atau membuka kekurangan mereka, atau membuka kesalahan-kesalahan mereka, kegagalan-kegagalan lah, atau tidak tepat lah. Gitu. Karena lucunya juga, oke lah hakim lupa. Paling enggak tim kuasa hukumnya Pak Jokowi kan tahu. Mereka bisa saja dong dibiarkan. Menyampaikan keberatan atau protes atau apa ke pengadilan Solo. Mereka diam aja. Saya pikir mereka lupa saja. Atau ya udah. Ya. Masukin mereka ke perangkap gitu seperti kata ibu ya. Ini bisa jadi jebakan Batman. Bisa jadi, bisa tidak. Kenapa? Dua sisi, bisa jadi mereka biarkan, bisa jadi tidak ada yang mempermasalahkan, mereka diam. Kemudian bisa jadi ini testimoni. Bahwa sejauh ini kok ilmu mereka. Gitu. Oke. Dan Roy dan Rismond sendiri juga nggak sadar. Mereka tidak menyadari itu. Maaf ya, mereka hari ini menganggap mereka bertiga itu adalah segalanya. Terlalu terobsesi kali untuk tadi seperti kata Dokter Tifa menghancurkan Pak Jokowi. Ya, sampai menyampaikan statement, kami bertiga akan menghancurkan Pak Jokowi. Itu dikirim orang ke saya berkali-kali. Ini bahaya. Sekarang kami bertiga minta penyidikan dihentikan. Nah. Tapi polisi bilang salah alamat. Kami minta dihentikan karena kami tidak bersalah. Karena kami hanya ingin penelitian tentang ijazah. Hello, teliti aja ijazah itu dengan elegan. Dengan eksklusif. Dengan profesional. Teliti saja. Banyak yang akan dukung. Tapi nggak usah berkuar-kuar. Ini jangan banyak bacot gitu artinya. Kan suka rendah-rendahan kita. Merendah-rendahkan kita. Itu tuh ada seorang yang bilang ada embes, gitu-gitu. Padahal saya hanya menarasikan seperti itu. Yeah. Bisa saja saya mainkan narasi saya. Padahal saya melihat itu ijazahnya asli dari fotokopi yang beredar. Ada saya pegang, ada yang ngomong itu tidak pegang. Ikut-ikut itu Roy Suryo bilang. Emang Roy Suryo ada dekat saya. Ketika orang sudah nggak suka dengan kita, baik pun kita kasih pun dia makan, dia tetap akan bilang kita di belakang kita itu tidak baik. Tapi kalau dia sudah baik, dia sayang dengan kita, mau kita mantan pembunuh pun, dia angkat-angkat kita, dia mulia-muliakan kita. Ini adalah manusiawi sekali. Makanya Roy Suryo bilang, bos, padahal nggak bisa dipegang. Nggak mungkin saya ini muslim nggak megang. Kan waktu itu kan ini kan beloknya begini. Kan ada tempat masuknya itu. Yeah. Masuknya ijazah itu kan ada plastik masuknya. Saya tonjosnya kan dari plastik masuknya itu. Kalau ingin pasti, ayo kita kembali lihat bersama. Siapa yang mau lihat dengan saya? Siap. Saya buat surat permohonan pada pihak kepolisian bahwa saya begini cara saya nunjuknya. Jadi jangan rendahkan orang. Yakinlah Allah akan menjatuhkan harga diri kalian, akan merendahkan kalian, akan menghinakan kalian.
melalui tangan Allah karena kalian telah melampaui batas dari keahlian kalian, dari cara-cara kalian, dari segala macam kalian. Karena kalian telah meremehkan, mensepelekan orang dengan statement dan narasi kalian. Oke. Saya kira untuk kali ini kita sampai di sini ya Bu. Banyak sekali tadi tentang laporan soal upaya-upaya hukum yang dilakukan Roy dan kawan-kawan itu kan kita sudah banyak bicara sampai terakhir yang menjadi pertanyaan publik, kok bisa tersangka jadi saksi di sidang yang subjek perkaranya beririsan dengan perkara yang membuat mereka jadi tersangka. Dan Ibu sudah menjelaskan jawabannya. Boleh saya closing statement Siap. ya? Oke, saya berharap demi Kamnek ya, keamanan negara, demi konstitusi, demi negara kita yang sedang sakit ekonomi, pemerintahan Pak Prabowo sedang berjuang untuk ekonomi akan lebih baik ke depan. Kenapa sih kita tidak bantu menarasikan langkah-langkah dengan ekonomi, membantu pemerintahan. Kita bukan menghentikan perkara ini, tapi jangan terlalu buang energi. Hampir boleh saya katakan 1000% semua terpaku kepada ijazah. Kenapa? Ada apa? Sehingga banyak perkara lain tertutup dengan persoalan ini. Ada perkara Amarzoni, enggak ada yang tanggapin. Korupsi hilang. Yang muncul dengan statement dan narasi arogan yang setiap minggu ditunggu untuk ribut. Padahal banyak tema. Padahal banyak tema lain. Iya. Kalau ingin ijazah ini tetap diproses dengan baik, ikutilah proses hukum yang benar. Nah, Tetap pada porsinya, jangan terlalu arogan. Dan sekali lagi saya minta kepada Ibu Tifa, jangan bawa dunia. Ya, jangan bawa dunia. Di Indonesia masih bisa diselesaikan. iya. Kok bawa dunia? Seperti Repli Harun ngomong, kita akan lakukan ke Mahkamah Konstitusi Internasional. Ke Mahkamah Internasional. Emang perkara ini seperti apa sih? Lucu aja bahwa Lucu aja kan? masalahnya yang dibawa juga Ini orang nanti. ini sepaket kayaknya Iya. nih. Ya, antara Repli Harun dan Dr. Tifa ini sepaket kayaknya Iya. nih. Karena apa? Antara pasien dan dokter. Betul. Jadi sepaket dia. Iya. Jadi dia bilang apa? Dunia mana yang mau tentang perkara ini? Saya Kan cuma administrasi ini kan. ya, Kalau melampaui perkara lewat internasional dari Indonesia ya. ini. Saya sih senang aja sih Bu kalau mereka bawa itu ke pengadilan internasional. Yang bikin saya malu nanti yang mereka bawa kan fotokopinya. Pasti kan ditertawai nama hakim itu kan. Makanya jangan senang dong. Iya. Jangan kita biarkan dengan narasi hukum beberapa orang kita merusak nama baik bangsa. Betul. Hari ini saya bicara tentang negara ya. Jangan bawa negara kepada bangsa lain untuk perkara ijazah ini. Iya. Kalian keterlaluan. Betul. Dari saya kalaupun dibawa jangan bawa fotokopinya aja. Kalau bisa minta izin Pak Jokowi untuk bawa aslinya. Iya. Gitu ya Bu? Ya. Oke. Demikian pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.